Kita lihat dalam periode 2 hari saja begitu ya IHSG sudah cukup pull up ke atas begitu ya setelah kemarin sempat di trading halt. Ini akan temporary atau memang secara tren sudah berubah atau masih belum nih? Karena kan kita ngelihat kemarin tekanan yang terjadi itu membuat kemudian tren seakan uptrend, tetapi apakah ini sudah benar ada pembalikan tren ataukah sebenarnya masih positioningnya adalah memang masih mengakumulasikan keuntungan dari tekanan kemarin? Sayangnya sih, Maria kalau kita melihat berkaca pada perdagangan 2 hari terakhir, kenaikan IHSG itu bukan ditopang oleh saham-saham blue chip. Ya, perlu dicatat bahwa kenaikannya ditopang oleh saham-saham konglomerat. Ya, hari ini saham-saham Prajuga Mengestu kompak menguat, apalagi TPI naiknya 15%. DCI Indonesia sudah naik lagi. Kemudian juga ada Ratu, sahamnya Happy Hapsoro, Wi-Fi, sahamnya dari Hashim ya, ini naik. Jadi kenaikan dari 2 hari perdagangan ini sebenarnya bukan kenaikan dari saham-saham blue chip yang biasa menopang IHSG gitu ya, tapi sayangnya dari saham-saham konglomerat. Jadi sebenarnya patut digarisbawahi kalau nanti saham konglomerat ini sudah ambles lagi, saya tidak menutup kemungkinan bahwa saya cukup optimis bahwa IHSG bisa balik lagi di level 6.100 karena kenaikannya ya memang bukan berdasarkan fundamental. Apakah sekarang justru malah arah big money-nya memang lagi ke saham-saham dalam tanda kutip saham-saham konglo tadi yang disebutkan oleh Susi, artinya adalah tidak perlu momentum, tidak perlu adanya pemberitaan isu atau apapun begitu ya, masuk aja ke sana kemudian dapat cuan gitu kan, karena retail akan ikutan terus selesai gitu ya permainan kita. Ini seperti apa? Jadi gini, sebenarnya kan saham konglo itu udah mahal banget ya Maria. Mau apapun saham konglo itu semua sudah mahal gitu. Jadi kalau saya melihat memang paling potensial dan memang paling gampang naik itu memang biasanya, dan retail mengikuti itu justru memang lebih suka di saham-saham konglo. Karena kalau kita ngomong lah saham blue chip, saham banking, naiknya kalau lagi naik kenceng paling berapa sih Maria? Ya. Gak mungkin dong sampai di atas 10%, itu jarang sekali gitu ya. Bahkan mungkin dalam beberapa tahun ini saya jarang melihat ada yang kenaikannya hingga di atas 10% gitu ya, ataupun sampai arah. Nah sementara kalau saham konglo ini kan sekali disentuh asing kemudian retail melihat itu buat arahnya tuh gampang banget gitu. Nah cuma pertanyaannya bertahan berapa lama gitu. Karena kan kita melihat dari sisi valuasi udah mahal, kemudian juga belum ada kabar-kabar aksi korporasi baru. Jadi sebenarnya kenaikan ini menurut saya hanya kenaikan semu aja. Kalau nanti saham-saham konglo udah pada bosen, aslinya juga nanti turun lagi gitu. Oke, jadi tren tidak berubah begitu ya, dan ini masih akan dilihat lagi kalau seandainya nanti sudah masuk ke peak ya jenuh beli begitu ya, akan berbalik arah lagi begitu ya. Nah bagaimana nasib saham-saham blue chip? Saham-saham yang sebenarnya diharapkan sebagai saham penggerak indeks secara keseluruhan. Banking misalnya hari ini masih melemah kan. Kemarin kan tertekannya ketika kita pernah tertekan parah, bankingnya merahan gitu ya, merah merona semua. Dan kita berharap sebenarnya ini bisa balik lagi pull up, tapi kan masih belum ternyata. Ini seperti apa Susi? Ya mungkin gini, kalau saya sih melihat sudah ada kurang rasa kepercayaan ya, terutama investor. Jadi istilahnya kan, ini kenapa fundamentalnya bagus tapi kok harga sahamnya turun terus. Akhirnya lama-lama sebagian investor saya melihat sudah banyak yang cut loss gitu ya, terutama di saham-saham banking, dan akhirnya berpindah ke emas, kemudian juga mungkin berpindah sebagian ke saham-saham konglomerat. Makanya 2 hari ini bisa menguat signifikan. Tapi kalau kita ngomong pekan depan itu kan sebenarnya sudah mulai ROPS ya, ROPS perbankan. Harapannya minggu ini memang koreksi untuk kita bisa mendapatkan kesempatan harga murah, dan harapannya minggu depan ketika ROPS Maria, harganya bisa melonjak dalam seminggu lah istilahnya sebelum menutup hari libur lebaran gitu ya harapannya. Tapi kan ya balik lagi terhadap para pelaku pasar. Tapi kalau kita melihat dari sisi isi ROPS kan nanti akan membahas tentang buyback, kemudian dividen jumbo ya, karena kan dividennya diperkirakan akan lebih besar daripada tahun sebelumnya. Harapannya itu bisa memicu investor balik lagi ke saham blue chip terutama perbankan dan juga asing. Harapannya kalau balik lagi tentu harga sahamnya bisa naik. Oke, sentimen sebenarnya tidak ada yang banyak yang baru begitu ya, dalam negeri juga dari suku bunga nggak ada yang baru, di Amerika juga sama begitu ya, The Fed juga nggak ada yang baru, tapi tensi geopolitik justru malah membuka opportunity untuk beberapa komoditi, termasuk diantaranya adalah gold begitu ya, yang terus mencetak rekor nilai-nilai tinggi. Anda melihatnya seperti apa nih dari dinamika yang ada, kemudian side effect-nya nanti terhadap gold secara keseluruhan, karena kan di Indonesia ini akan jadi waktu singkat sebenarnya untuk bertransaksi, hanya tinggal beberapa hari lagi saja sebelum akhirnya menuju hari libur Idul Fitri. Betul. Sebenarnya kalau gold itu ketika harga komoditas
goldnya nih naik ya, Maria, kalau mungkin teman-teman juga yang sering perhatikan market juga sudah paham ya. Gold komoditas naik, tapi sering nggak melihat harga sahamnya tuh nggak naik, gitu ya. Jadi mungkin harga sahamnya kenapa nggak ikut naik yang ada di Indonesia ya memang karena terdorong dari banyaknya sentimen ekonomi kita yang jatuh gitu. Akhirnya trust untuk saham-saham di tanah air itu istilahnya memang belum balik. Tapi kalau misalkan teman-teman memang punya emas dalam bentuk fisik gitu ya, logam mulia, kemudian mainnya di komoditas, menurut saya itu masih menjadi peluang yang cukup baik. Tapi kalau untuk sahamnya, menurut saya untuk saat ini justru belum. Tapi kalau kita ngomong komoditas sama logam mulia fisik, menurut saya itu menjadi hal menarik di saat pasar sekarang lagi buruk gitu ya, lagi gak jelas gitu ya mau naik atau turun. Jadi ya memang emas salah satunya menjadi alihan investasi lain yang cukup aman. Oke, baik. Besok di penghujung minggu begitu ya, sampai dengan sentimen di pekan depan begitu akan seperti apa? Kemudian rupiah kita juga yang lagi menguat-menguatnya nih sekarang juga secara tren seperti apa, Susi? Ini rupiah hanya menguat sebentar aja sih, Maria. Kemarin kan sempat 16.500-an ya, bahkan 16.520. Hari ini balik lagi di level 16.400, tapi level 16.470. Kalau menurut saya mungkin kenaikan dari rupiah ya memang karena penurunan dari indeks dolar, kemudian ada bayang-bayang resesi di Amerika Serikat karena perang tarif dagang. Tapi balik lagi kalau nanti ekonomi US ternyata GDP-nya minggu depan sudah rilis lebih baik, ya ini bukan menjadi kabar yang baik untuk rupiah. Jadi sebenarnya minggu depan sih memang menurut saya cukup ramai sentimen, terutama dari ROPS dari dalam negeri ya, terutama untuk ISG. Jadi menurut saya harapannya dengan banjirnya ROPS dari perbankan, kemudian beberapa komoditas, itu bisa mendorong pergerakan ISG, setengahnya ya akhir Maret bisa nutup di level 6.500. Meskipun nanti setelah nyentuh level 6.500 saya masih agak pesimis bisa naik, karena sebenarnya secara major trend atau jangka panjangnya itu tren ISG itu kita tuh masih biris loh. Iya, gitu. iya.